Perkenalkan, nama saya Ervina Ayulandari, NIM 7211418161. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sampling audit statistik. Jadi, metode sampling statistik yang paling sering digunakan dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi yaitu menggunakan sampling atribut. Sampling non-statistik juga memiliki atribut yang merupakan karakteristik yang sedang diuji dalam populasi, tetapi sampling atribut merupakan metode statistika. Nah, mengenai sampling audit ini, kalian bisa lihat lebih rinci lagi dalam SA atau standar audit nomor 530 paragraf 5 bagian A dan G tentang definisi. Nah, saya akan membahas tentang distribusi sampling. Jadi, auditor mendasarkan pengujian statistiknya pada distribusi sampling. Sedangkan distribusi sampling sendiri yaitu distribusi hasil semua sampel berukuran khusus yang dapat diperoleh dari populasi yang memiliki beberapa karakteristik tertentu. Nah, distribusi sampling memungkinkan auditor untuk membuat laporan probabilitas mengenai kemungkinan terwakilnya setiap sampel dalam distribusi. Nah, untuk sampel atribut sendiri menggunakan distribusi binominal, di mana setiap sampel dalam populasi memiliki 1 dan 2 nilai yang mungkin atau deviasi pengendalian. Nah, mengenai distribusi sampling ini sendiri, kalian bisa lihat di dalam SA atau standar audit nomor 530 paragraf 5 bagian B sampai J tentang definisi. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang aplikasi sampling atribut. Nah, dalam mengaplikasikan sampling atribut ada 3 langkah yang harus dilalui oleh seorang auditor. Yang pertama, merencanakan sampel. Nah, dalam merencanakan sampel ini ada 9 langkah lagi yang harus dilalui oleh seorang auditor untuk mengaplikasikan sampling atribut. Nah, yang kedua ada memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Nah, dalam langkah yang kedua ini juga ada 2 langkah yang harus dipenuhi oleh seorang auditor. Nah, yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil. Nah, dalam mengevaluasi hasil ini juga ada 3 langkah yang harus dilalui oleh seorang auditor untuk mengaplikasikan sampling atributnya tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 langkah dalam pengaplikasian sampling atribut. Yang pertama, merencanakan sampel. Nah, dalam merencanakan sampel ini ada 9 langkah yang harus dilalui oleh seorang auditor. Yang pertama, menyatakan tujuan pengujian audit. Nah, yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Nah, yang ketiga yaitu mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. Yang keempat, mendefinisikan populasi. Nah, yang kelima, mengidentifikasi unit sampling. Nah, yang keenam, menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Yang ketujuh, menetapkan ARO yang terlalu rendah. Nah, yang kedelapan, mengestimasi tingkat pengecualian populasi. Yang kesembilan, menentukan ukuran sampel awal. Sedangkan untuk dampak ukuran populasi itu sendiri, dalam teori statistik, ukuran populasi tidak begitu dipertimbangkan dalam ukuran sampel. Karena sebagian besar auditor menggunakan sampel atribut untuk populasi yang besar sehingga untuk populasi kecil diabaikan. Nah, langkah yang kedua yaitu memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Dalam langkah yang kedua ini kita harus mengikuti juga 2 langkah lagi yaitu memilih sampel baru kemudian kita melaksanakan prosedur audit. Nah, langkah yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil. Dalam mengevaluasi hasil sendiri ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Yang pertama, menggeneralisasi dari sampel ke populasi untuk sampling atribut. Auditor menghitung kemampuan atas QR dengan ARO tertentu dengan menggunakan tabel. Nah, yang kedua ini menganalisis pengecualian. Sedangkan yang terakhir memutuskan aksesibilitas populasi. Untuk sampling atribut, auditor akan membandingkan QR dan TR bagi setiap atribut. Sebelum populasi dianggap diterima, QR yang ditentukan berdasarkan hasil sampel aktual harus lebih kecil atau sama dengan TR jika keduanya didasarkan pada ARO yang sama. Nah, mengenai prosedur aplikasi sampling atribut, ini berkaitan dengan SA nomor 530 bagian A4 sampai A13 tentang perancangan, ukuran, dan unsur-unsur sampel untuk diuji. Sedangkan untuk bagian evaluasi ada keterkaitan dengan SA nomor 530 paragraf 15
bagian pengevaluasian hasil sampling. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat dalam buku auditing punya Arens halaman 77 sampai 78. Di situ sudah dijelaskan bagaimana cara menghitung TR dan ARO, berapa persen. Akan tetapi dalam buku tersebut dimisalkan itu 5% dan 10%. Materi yang terakhir ada kebutuhan akan pertimbangan profesional. Nah, kebutuhan apa aja sih yang digunakan untuk pertimbangan profesional? Yang pertama ada kritik yang dilontarkan terhadap sampling statistik mengurangi pertimbangan profesional auditor. Nah, agar aplikasinya tepat, sampling atribut mengharuskan auditor menggunakan profesional yang tinggi seperti EPER yang memerlukan estimasi lebih cermat. Nah, yang terakhir yaitu kelayakan ukuran sampel juga harus didasarkan pada pertimbangan profesional tingkat tinggi.